Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Minggu 29 Agustus 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru untuk kita tonton dan dibikin penasaran. Di episode selanjutnya terlihat Lula juga sudah sembuh dan sampailah ke rumah Pak Arman. Lalu di sini Pak Arman juga dia ingin berangkat ke kantor karena mau meeting. Tiba-tiba Lula dia ngomong, "Saya aja yang meneruskan meeting itu, Pak," kata Lula. Lalu Pak Arman juga dia mencegahnya Lula karena baru sampai dan belum sehat benar. Tapi Lula maksa untuk dia yang menghandle meeting proyek Firdaus Garden. Singkat cerita, Lula juga berangkat ke kantor dan dia juga meeting. Di situ sudah ada si Brokokroni, si Livia dan Pasha dan si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu di sini si Priska juga dia menjatuhkan surat yang dari dokter itu dijatuhkan di sana. Lalu singkat cerita surat itu juga dibaca sama si Livia dan Pasha. Lalu terlihat Lula juga sangat kaget kenapa surat itu ada di tas saya, kata Lula. "Ini ada yang aneh," kata Lula dalam batinnya. Lalu Lula juga tidak melanjutkan meetingnya karena sudah tidak tahan, karena si Livia ngomongnya sudah tidak aturan lagi dan Lula juga pergi dari ruang meeting itu. Lalu si Brokokroni juga sama si Livia juga akan pergi ke rumah, akan mengadukan kepada Neratu. Lalu Lula juga dia pergi dan dikejar oleh Pasha. Lalu Pasha juga dia kekejar Lula juga dan dia juga ngomong kepada Lula, "Pokoknya mau apapun bentuk kamu, walaupun kamu nggak punya anak juga, saya tetap akan mencintai kamu dan akan menikahi kamu," kata kata Pasha kepada Lula. Di sisi lain si Priska si Nurul Tunjung yang dia mengikuti Pasha, dia mendengar dan melihatkan Pasha ngomong kayak gitu. Dia juga sangat terpukul dan sakit hati dan dia juga pergi untuk mengadukan kepada Neratu. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung si Livia juga dia ngadu kepada Neratu. Lalu di sini si Livia juga mengatakan semuanya bahwa si Lula tidak sama dengan anak, dia susah untuk punya anak. Lalu di sini Neratu juga sangat kaget dan terkejut. Lalu singkat cerita di sini di sisi lain Lula juga diantarkan oleh Pasha ke rumahnya Pak Arman. Terlihat Pak Arman juga di sini sangat geram banget kepada Pasha. Di sini Pak Arman juga mau menghajar Pasha, tapi tiba-tiba di sini juga dengan sigap Budiana juga menarik tangannya suaminya. Lalu Pak Arman juga dia tidak jadi menghajar Pasha. Lalu Lula juga dia tidak banyak ngomong dan dia juga ngomong kepada Pasha, "Udahlah Mas Pasha, kamu itu pergi aja, jangan mengganggu saya lagi," kata Lula kepada Pasha sambil meninggalkan Pasha. Lalu di sini Pasha juga dia berteriak memanggil Lula dan dia juga mau mengejar Lula. Tiba-tiba Pak Arman dengan sigap memegang Pasha. Di sini Pak Arman juga sangat geram dan dia juga ngomong kepada Pasha, "Kalau kamu cinta sama Lula, kamu harus putuskan dulu tunangan kamu sama si Priska," kata Pak Arman. "Saya kasih waktu 3 hari," kata Pak Arman kepada Pasha. Pas Pasha dia sudah pergi, tiba-tiba Pak Arman ngomong, "Kalau kamu jadi laki-laki sejati, kamu harus pegang omongan kamu," kata Pak Arman kepada Pasha. Lalu Pasha juga pergi dari rumahnya Pak Arman. Lalu di sisi lain acaranya Pak Geri juga di sini sangat lancar dan Dewa juga dipuji-puji dan besar kemungkinan Dewa juga akan segera sukses karena Pak Geri ini. Lalu Nana sama Bu Farah juga dia menghampiri Fajar yang sudah mau sembuh. Tiba-tiba dia lagi mau ngajak makan, Fajar terkapar pingsan. Lalu Fajar juga dilarikan ke rumah sakit. Di sini Fajar juga sudah sadar dan gak lama kemudian Bu Farah juga datang menyusul ke rumah sakit. Lalu Nana juga menanyakan kemana Mas Dewa, kata Nana kepada Bu Farah. Bu Farah mengatakan bahwa Dewa udah pulang duluan.
Nana juga dia langsung melihat HP bahwa HP-nya juga dia lowbat habis baterainya. Dia juga dalam batinnya ngomong ini pasti salah paham lagi karena pasti Mas Dewa nelpon terus sama saya, kata batinnya Nana. Singkat cerita di sini Bu Farah sama Nana juga pamitan sama Pak Fajar untuk pulang. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu, di sini Neratu ngomong kepada Pasha dan si Livia si Brokokroni, saya mengumpulkan kalian di sini. Saya akan menanya kepada Pasha. Kamu harus jawab yang sejujur-jujurnya dan harus ada keputusan hari ini juga. Kamu memilih Lula apa memilih Priska? Kata Neratu kepada Pasha. Lalu Pasha juga tidak banyak basa-basi, dia juga menjawab apa yang harus dijawab, kata Neratu. Lalu di sisi lain si Nurul tunjuk si Priska dalam batinnya, dia ngomong, Mas Pasha harus pilih saya, jangan sampai tidak milih saya tanpa Mas Pasha saya tidak bisa hidup, kata si Nurul tunjuk si Priska. Lalu di sini juga Pasha juga dia menjawab bahwa dia akan memilih Lula sambil dia juga pergi meninggalkan tempat itu. Lalu dia juga pergi ke kamar dan dia juga akan keluar dari rumah Neratu. Dia lagi membersih pakaian ke koper dan sudah beres, dia juga ngomong sendiri di kamar, saya akan membuktikan dan saya akan menuruti syarat-syarat Pak Arman, saya harus meninggalkan si Priska, kata Pasha ngomong sendiri. Tiba-tiba dia sampai pas mau pergi, si Priska datang ke kamar Pasha. Di sini singkat cerita dia juga cekcok dan Pasha juga dia membentak si Priska sambil menunjuk ke mukanya si Priska. Kamu itu jangan ikut campur, ini urusan saya, keputusan saya udah bulat. Saya akan keluar dari rumah ini. Lalu di sini juga si Priska juga sangat kaget karena Pasha membentak di kabut dirinya dan menunjuk-nunjuk ke muka dirinya. Lalu Pasha juga tidak banyak basa-basi, dia juga pergi dari rumah Neratu. Lalu si Priska juga di sini dia mewek, dia juga sedih dan dalam batinnya dia ngomong, pokoknya tidak ada satupun perempuan apalagi Lula yang harus memiliki Pasha. Saya harus mendapatkan Pasha bagaimanapun caranya, kata batinnya si Priska. Lalu di sisi lain singkat cerita Pasha juga sampai ke rumah almarhum Bu Nawang, ke rumahnya. Di sini Pasha juga masuk ke kamarnya ibunya yaitu almarhum Bu Nawang. Di sana juga dia sambil ngomong sendiri sambil memandang fotonya Bu Nawang. Dan dia juga ngomong dalam batinnya, saya akan pergi ke rumah Pak Arman dan akan membuktikan bahwa saya akan menikahi Lula seutuhnya dan saya sudah memutuskan memilih Lula. Lalu di sisi lain si Brokokroni di sini dia sangat senang bahwa Pasha keluar dari rumah Neratu. Tiba-tiba datanglah si Nurul tunjuk si Priska. Di sini terjadilah cekcok si Priska sama si Brokokroni. Bukan kamu yang akan menggantikan CEO di perusahaan Neratu, kata si Priska kepada si Brokokroni. Si Brokokroni juga sangat kaget dan terkejut. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini Minggu 29 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo loba titara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.